Selamat pagi teman-teman kerabat, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan video sekali ini pengisian samsak. Nah, video atau gambar yang saya gunakan kali ini adalah gambar yang telah pernah terposting pada YouTube sebelumnya, akan tetapi pada narasi untuk narasinya kita akan bawakan yang baru. Jadi samsak yang saya tunjukkan ini merupakan samsak didapat dari membeli di toko. Namun setelah di rumah saya adakan perubahan pada isiannya. Karena saya berpikiran ketika menggunakan samsak di usia lanjut seperti sekarang, saya sudah 59 tahun, dengan semuanya padat, artinya dari bawah isi samsak sampai ke ujung samsak padat, akan membuat suasana pelatihan akan menjadi jenuh. Karena saya berpikiran di usia lanjut, bagaimana teknik atau cara memotivasi diri agar tetap dan bisa menggunakan samsak sebagai partner atau media berolahraga. Nah, dengan demikian pada akhirnya keluarlah atau terciptalah suatu ide samsak yang padat agar dapat kita gunakan seadakan permakan. Jadi tetap aja isinya cukup padat, namun tidak sepadat apa yang kita beli dari awal. Pada dasarnya kalau kita beli dari toko itu semuanya dari bawah sampai ke atas akan diisi karet, pecahan ban-ban karet yang kecil-kecil, akhirnya padat sekali. Ada kejenuhan saat melakukan pukulan termasuk juga tendangan. Nah teman-teman, pada video selanjutnya samsak yang saya bawa ini atau angkat daripada porosnya merupakan samsak kita beli di toko. Ini kurang lebih panjang samsak ini 1 meter 10-an. Di tengah-tengahnya kalau dipukul ini terasa atau akan keluar suara. Inilah dasar atau ide kenapa sampai di rumah samsak ini saya permak atau kita daur ulang kembali isinya, namun tidak mengurangi dari kepadatan. Nah, tidak sepenuhnya dari atas sampai ke bawah padat, sehingga setiap melakukan olahraga menggunakan media samsak atau berolahraga menggunakan media samsak, saya masih tetap termotivasi. Nah teman-teman, kalau kita membeli samsak di toko seperti inilah dia. Jadi di atasnya ada lapis, dan untuk membuka samsak yang berbentuk seperti ini kita buka paling atas. Biasanya ada resleting yang ditutupi dengan kain penutup paling atas samsak. Kita harus cari dulu, dan setelah ditemukan akhirnya bukalah resleting tersebut agar isi daripada samsak di dalamnya dapat kita keluarkan sesuai dengan rencana kita. Ini sudah saya temukan. Sekarang saya lebih fokus membuka samsak tersebut dahulu, selanjutnya baru saya narasikan apa isi samsak di dalamnya. Semuanya ya, banyak teman-teman pada YouTube yang menanyakan apakah dengan menggunakan atau mempermak kembali samsak yang sudah dibeli di toko akhirnya akan terlalu ringan. Saya jawab tidak sepenuhnya. Artinya untuk permak ini tidak sepenuhnya kita ganti, bahan-bahannya tetap memang kita isi dengan benda-benda, yaitu seperti gabus. Nah ini bukan gabus, maaf, ini adalah spons. Saya tunjukkan, dia terbuat dari jok-jok mobil ataupun kursi. Jadi spons yang ada yang berbentuk kecil dan juga ada spons yang berbentuk besar. Saat saya mengeluarkan ini semuanya masih dalam bentuk dia masih dalam posisi agak lebar ataupun besar. Inilah dia isinya. Jadi teman-teman dapat perhatikan, ada yang bentuk kecil dan juga ada yang bentuk besar. Nah dari semua isi samsak di dalamnya ada beberapa saya taruh atau kasih kain-kain bekas. Kain apapun itu bisa digunakan, namun di saat melakukan isian harus diadakan tata cara agar samsak tersebut tetap bisa berbentuk bulat atau bulat, dan juga kondisi ketika kita menggunakan dia tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu padat. Nah, tujuan dari permak ini untuk memberikan motivasi diri kita di usia lanjut saat melakukan pukulan dan juga
menjulurkan kaki ke depan tidak terlalu padat. Karena penggunaan samsak yang sangat padat ataupun padat sepenuhnya dari ujung bawah sampai atas, mungkin cocok itu digunakan ketika teman-teman berprofesi atau melakukan pelatihan saat menjadi atlet, sehingga pukulan yang dilontarkan ke samsak dengan menggunakan tendangan, tangan serta lainnya itu menjadi tolak ukur kekuatan. Ini ya teman-teman, isinya cukup lumayan yang saya angkat pada spon bekas jok-jok mobil ataupun tempat duduk. Nah, sekarang saya ambil ember dulu untuk memasukkan apa yang saya narasikan tadi. Ini merupakan cincangan atau bekas ban mobil yang telah dipotong-potong menjadi bentuk yang kecil. Namun walaupun dia bentuknya kecil-kecil, akan tetapi karena sifat bendanya adalah cukup padat, bentuk-bentuk yang kecil kalau dijadikan satu, apalagi dalam porsi yang lebih, itu tetap aja akan menjadi berat. Nah, ini masih pengeluaran pada karet-karet bekas mobil, termasuk juga mungkin ini mobil truk, karena saya melihatnya karet-karet kecil tersebut ya cukup kaku, cukup keras. Nah, itu cercah-cercahnya sampai menetes ke samping. Untuk teman-teman yang belum pernah melihat atau belum menggeluti atau menyenangi samsak sebagai media atau partner olahraganya, semoga ada sesuatu ide, ada sesuatu hal, kemungkinan kalau itu ada ketertarikan, paling tidak video ataupun apa yang saya narasikan kali ini menjadikan suatu referensi gambaran sebelum mengambil satu keputusan apakah akan senang menggunakan media samsak sebagai partner olahraga ataupun tidak. Ini saya akan dekatkan. Nah, sekian kurang lebih 30 sentian yang paling bawah ini cukup padat teman-teman, sangat-sangat padat. Karet-karet yang kecil-kecil tersebut menumpuk menjadi satu, dia akan benar-benar padat. Ini saya perlihatkan lebih dekat supaya lebih jelas. Inilah dia, jadi pecahan karet yang kecil-kecil yang terbuat dari ban mobil, kemungkinan ini mobil truk karena kaku sekali kalau kita pegang. Ya, cukup lumayan jumlah atau isinya di dalam. Jadi yang paling bawah ini kalau saya angkat ini ya cukup lumayan untuk beratnya. Dari jarak sekian yang saya tunjukkan dengan tangan kanan ini, di bawahnya sepenuhnya kita kasih full kurang lebih 30 cm di bawahnya ini yang saya tunjukkan pada jari ini. Di tengahnya kita kasih sedikit agak ringan, ataupun di antara tengah dan juga di atas komposisi penaruhan pengisian daripada spon-spon tersebut mungkin hampir sama, hanya cara pengaturan. Ini kenapa saya tidak keluarkan lagi yang paling 30 cm di bawah tersebut, kan sebab itu semuanya merupakan total daripada isian cercahan daripada karet ban mobil tersebut, seperti apa yang saya tunjukkan barusan. Nah, sekarang udah konsentrasi kita. Setelah diisi spon, mungkin 1 cm spon saya tambahkan dengan ban bekas tadi atau cercahan tadi. Kenapa kita tambahkan? Artinya agar tidak, kalau semuanya kita gunakan sepenuhnya ditumpuk dengan spon, dia akan menjadi sangat-sangat ringan samsaknya. Kalau kita tumpuk seperti ini, yang di bawahnya dikasih paling 1 cm atau 2 cm lah spon, dan selanjutnya dikasih mungkin 1 cm atau 2 cm juga tumpukan daripada pecahan ban-ban tadi. Dengan demikian susunan yang akan terjadi sampai ke atas, teman-teman sudah bisa membayangkan. Jadi sponnya kalau kita pukul dia akan terasa
agak ringan, namun untuk kepadatan daripada isi samsak tersebut dia tetap akan menjadi cukup padat, sebab dia ditekan oleh ban-ban atau cercahan daripada bekas ban-ban tadi. Saya tambahkan lagi, setelah itu saya tambahkan seperti mengulang tadi, saya tambahkan yang dari spon tersebut, ya kurang lebih tergantung serang teman-teman 2 atau 3 cm kurang lebih daripada itu. Namun untuk pengisian sekarang ini terus harus diperhatikan agak karetnya sampai betul-betul di bawah. Kita lakukan tekanan sedikit agar benar-benar masuk, supaya tidak terjadi kelonggaran daripada isi ataupun lapisan luar samsak tersebut. Saya tambahkan beberapa, ya mungkin 2 cm untuk merata sekeliling tersebut. Nah, setelah itu kita kembali dengan isian pada spon. Nah, itulah selanjutnya. Kenapa tadi waktu saat saya membongkar samsak tersebut semuanya berada pada bawah? Sebab setiap kita lakukan pukulan ataupun getar kepada badan samsak, dia otomatis secara perlahan-lahan, walaupun tidak kebersamaan, dia akan turun ke bawah. Nah, ini saya melakukan penekanan, lakukan tekanan agar bentuk daripada samsak tersebut menjadi bulat ataupun bunar. Kalau saya angkat dari tadi itu cukup lumayan, jadi otot tangan saya akan keluar ketika mengangkat namanya samsak yang isi tadi. Mungkin teman-teman banyak yang berpikiran samsak yang terlalu ringan, atau di saat saya melakukan tenang terhadap samsak pada akhirnya jatuh karena samsak ringan. Sebenarnya bukan poinnya di sana. Sebab gantungan samsak kita buat daripada pancing, karena getaran tendangan ataupun posisi arah tendangan sedikit ke atas itulah membuat pada akhirnya samsak menjadi jatuh. Dan kembali pada poin pengisian samsak. Yang kecil tadi sudah saya masukkan, sekarang saya masukkan yang cukup besar. Nah, isinya cukup lumayan teman-teman, yang saya isi yang besar-besar. Nah, kalau semuanya kita full isi dengan spon-spon tersebut, pasti dia akan ringan sekali. Maka dari itu saya katakan tadi, untuk yang paling atas bisa dikatakan karetnya lebih agak sedikit daripada isian di tengah tadi. Ini tujuannya untuk agar spon-spon tersebut tidak setelah kena pukul itu menjadi naik ke atas. Maka kita tekanlah menggunakan atau memakai karet bekas yang saya sebutkan tadi. Jadi demikian sampai batas paling atas. Nah, setelah itu benar-benar kita lakukan tekanan. Ini saya lakukan tekanan pinggir-pinggir samsak supaya bentuk samsak tidak atau bentuk samsak agar tetap menjadi bulat. Jadi semua posisi kita sedikit pukul-pukul biar karet-karet yang ada di dalam tersebut menjadi tekanan sampai ke spon. Itu maksud teknik yang tadi saya angkat dan kita banting ke bawah ke tanah. Tujuannya untuk memberikan kepadatan ketika mengisi samsak tersebut dari bahan spon, dan setelah ditambahkan dengan cincang karet-karet tersebut. Nah, itulah jadi secara umumnya yang paling atas ini sudah mendekati hampir sudah 85% teman-teman. Sebenarnya simpel dan gampang sekali. Nah, banyak teman-teman memang kebingungan ketika membeli samsak terlalu padat, apalagi di awal-awal menggunakan olahraga dengan media samsak. Karena samsak yang digunakan terlalu padat, di saat memukul pada akhirnya timbul rasa jenuh, tangan sakit ataupun kaki sakit. Apalagi teori ketika bergerak melakukan baik itu pukulan dan juga tendangan belum sepenuhnya dipelajari. Dan yang paling sangat berbahaya juga adalah ketika emosi menggunakan samsak, bisa tangan cedera. Nah, sekarang saya tunjukkan kembali, ini hampir sudah sepenuhnya, artinya 1,10 meter sudah terisi dengan kain bekas, sedikit kain bekas tadi, dan juga spon dan cercahan karet.
masih yang kecil-kecil. Jadi yang kecil-kecil sebaiknya kita taruh aja ke dalam teman-teman, agar kondisi kepadatannya cukup terjaga. Dengan isian seperti ini, samsak tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat. Nah, tetap kita kontrol sekeliling samsak supaya bentuknya tetap menarik. Artinya agar tidak ada celah-celah yang lembek di posisi pinggiran pada samsak. Nah, dengan demikian diperlukan suatu kehati-hatian sedikit di saat pengisian tadi. Kalau kita sudah yakin bentuknya sudah bagus, artinya posisi bunarnya itu akan menjadi bentuk bagus, ya udah kita lakukan penyelesaian dengan cara menutup pada isi samsak. Nah, kalau ini dipukul teman-teman, nah saya angkat sekarang samsaknya cukup lumayan, tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat. Apa yang saya katakan tadi, gimana teknik atau cara menggunakan samsak agar termotivasi di usia-usia lanjut dapat dan bisa bergerak atau menyenangi media samsak, itulah salah satu cara atau teknik yang saya coba rangkai. Memang kita cita-citakan dari dulu agar di usia-usia lanjut tetap bisa atau bergerak menggunakan media samsak sebagai partnernya. Jadi untuk pengisian samsak teman-teman saya cukup sekian dulu, semoga nanti ada kesempatan lain saya akan coba membuat narasi baru. Nah, sekarang saya tambahkan beberapa video yang telah saya ambil gambarnya sebelumnya, itu sekalian pada video ini pengisian samsak dan teknik penggunaan samsak. Nah, di usia saya lanjut, saya sering dan terus berbagi pengalaman ketika berada pada badan samsak. Sama sekali kita tidak boleh emosi, sebab tenaga yang kita punya itu napas yang kita siapkan pada saat berolahraga menggunakan media samsak, tentunya di usia-usia lanjut seperti saya sekarang 59 tahun tidak sama dengan usia-usia masih muda, apakah 30, 40 ataupun 45 tahun. Jelas dari posisi napas termasuk juga. Nah, ini teman-teman saya tunjukkan dulu ini kenapa samsak jatuh tadi. Gantungannya adalah kita buat dari pancing karena posisi kaki tepat mengarah ke atas dan kedatangan samsak. Jika timingnya dengan kedatangan kaki yang kita gunakan untuk melakukan tenangan itu tepat, itulah membuat samsak menjadi jatuh. Pada video ini saya sekalian berbagi pengalaman yaitu melakukan pola pelatihan menggunakan media samsak, teknik menendang dari arah samping. Jadi kita angkat kaki dan selanjutnya baru dilontarkan ke arah samsak. Jadi energi yang kita keluarkan di saat melakukan gerakan menendang kanan dan kiri ini ya cukup bervariasi. Jadi ketika tenaga kita sudah sedikit pinggang, pinggul, otot-otot satu, baik itu di otot di tumit, di paha, di pinggang, pinggul, menjadi suatu kesatuan. Nah, gerakan tadilah sering saya latih dan syukur di usia-usia sudah senja ini cukup untuk melakukan gerakan olahraga sehingga samsak yang kita dambakan dari masih bujang sampai di usia lanjut 59 tahun ini masih saya dapat atau bisa gunakan. Jelas secara alami kita harus akui, saya harus akui dari segi tenaga, dari segi tubuh ataupun body akan mengalami perubahan karena di usia bujang dengan usia yang sudah tua, termasuk juga gerakan sudah pasti secara alam dari gerakan energi besar yang berkurang karena termakan oleh usia. Semua video-video teman-teman kerabat kalau dapat membuka channel saya itu kita tayangkan hanya memberikan motivasi, berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat yang sudah lanjut usia dan juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang masih bujang
jikalau suatu seandainya menyukai atau gemar menggunakan media samsak sebagai partner olahraga. Itulah tujuan-tujuan video yang saya berbagi pengalaman, tidak ada maksud yang lain. Berbagi adalah merupakan kesenangan bagi saya, apalagi ada manfaat atau berbagi hal-hal yang positif. Berolahraga di usia lanjut ketika kita masih mampu ataupun masih dapat bergerak, tentu syukur kita banyak kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, masih diberikan napas, masih diberikan dapat kita beraktivitas. Nah, itulah moto yang saya gunakan semasih bisa berbuat atau mampu berbuat, apalagi untuk berbagi pengalaman pada teman-teman. Saya tetap berusaha melakukan sesuatu yang terbaik, melakukan sesuatu yang positif. Tentu tujuannya agar semua aktivitas, cara kita berpikir, bertindak, dan akhirnya mengeksekusi dari pikiran tersebut menjadi satu kesatuan, hal yang bagus. Nah, ini gerakan daripada saya lakukan dengan kanan dan kiri. Elastisitas otot satu antara otot saat di usia lanjut melakukan gerakan untuk menekan samsak ke daerah depan itu cukup memang memerlukan tenaga dan juga otot yang menjadi gerakan bersama antara otot betis, pinggang, pinggul, tumit, dan yang lainnya. Menggunakan samsak yang berayun seperti teman-teman perhatikan, ada beberapa gantungan samsak, ada yang diikat mati, artinya tidak bisa dilepas, dan juga ada yang samsak panjang dari atas sampai ke bawah. Pada pola pelatihan waktu saya menggunakan samsak berayun seperti ini, sebenarnya ada suatu motivasi saat samsak yang kita tendang, dengan tentunya posisi kaki, posisi katanya samsak, dan juga ketepatan dalam melakukan langkah. Saat samsak kena tendangan dan akhirnya jatuh, ini menjadi suatu keasikan saat kita berolahraga. Memang kita perlu waktu, termasuk juga sedikit tenaga di saat mengambil samsak tersebut. Tidak kenapa bagi pandangan saya, yang penting kita mendapatkan suatu cara atau teknik, ada keinginan untuk bergerak, berolahraga, walaupun dalam poin ini dengan durasi waktu yang sangat pendek, apalagi 5 menit, 10 menit, atau 15 menit. Di situasi dan kondisi kita tahu bersama saat ini, diharapkan masing fisik kita adalah mempertahankan imun yang baik untuk mencegah suasana pada saat dunia dilanda oleh penyakit COVID sekarang. Nah, semoga narasi dan juga video-video yang saya tayangkan pada channel ini dengan kesederhanaan, saya ambil gambar sendiri, termasuk juga edit sedikit, dan semuanya saya lakukan proses sendiri, tidak ada menggunakan alat-alat yang profesional, termasuk juga tidak bermaksud tujuan yang negatif, menayangkan pada pukulan. Saya minta maaf teman-teman sahabat semua itu hanya bertujuan untuk berbagi pengalaman semasih, dan selama kita mampu dan bisa berbuat. Terima kasih. Salam Rahayu. Semoga sehat keluarga. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya.